Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas 5C Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 2382120108 yang akan memaparkan materi mengenai zakat dan juga wakaf. Yang pertama yaitu materi mengenai zakat. Nah, zakat ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang kemudian akan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Nah, zakat ini nggak cuma bernilai ibadah sama Allah Subhanahu wa taala aja, tapi dia juga punya fungsi ekonomi sebagai penggerak roda perekonomian umat dan juga sebagai fungsi sosial untuk mengurangi kesenjangan sosial. Nah, zakat ini biasanya akan menjadi modal usaha produktif yang diharapkan dan dapat mewujudkan keadilan serta kesejahteraan umat. Nah, ada juga fungsi politik pembangunannya, yaitu zakat ini akan bertindak sebagai instrumen keuangan publik dalam sistem ekonomi Islam. Nah, secara umum zakat ini terbagi jadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Nah, yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah ini zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim pada tanggal 1 Ramadan hingga 1 Syawal sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Nah, biasanya zakat fitrah ini dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok yang tujuannya itu menyucikan jiwa setelah kita berpuasa serta membantu para mustahik agar dapat merayakan hari raya Idul Fitri dengan layak. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki seperti zakat penghasilan, perdagangan, pertanian, emas, dan zakat harta lainnya yang telah mencapai nisab dan juga haul. Nah, dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan kalau misalkan zakat ini diberikan kepada 8 golongan yang disebut asnaf. Nah, asnaf ini dimulai dari fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, dan fisabilillah serta ibnu sabil. Nah, penetapan asnaf ini itu tuh menunjukin kalau misalkan zakat disalurkan secara terarah sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, dalam praktiknya pendistribusian zakat ini disalurkan secara konsumtif dan juga produktif. Zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik seperti bantuan pangan, kesehatan, dan juga santunan. Sementara zakat produktif dimanfaatkan sebagai modal usaha, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan ekonomi agar mustahik bisa mandiri secara berkelanjutan. Nah, dengan pengelolaan yang baik dan profesional, zakat ini nggak hanya jadi kewajiban agama, tapi juga jadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial umat. Di masa sekarang, udah ada lembaga zakat yang berfungsi sebagai pengelola zakat secara resmi, profesional dan juga terstruktur kayak Basnas, LAS, dan dompet wafa dan juga rumah zakat. Nah, selanjutnya materi mengenai wakaf. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi jangka panjang. Pengertian wakaf sendiri itu adalah menahan harta yang kepemilikannya dilepaskan dari kepentingan pribadi untuk dimanfaatkan secara terus-menerus bagi kepentingan umum dan kemaslahatan umat. Dalil wakaf ini salah satunya ada di surat Al-Maidah ayat 2. Di sana Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Wakaf ini merupakan salah satu bentuk nyata dari perintah tersebut karena manfaatnya itu bersifat berkelanjutan. Nah, dalam pelaksanaannya wakaf memiliki rukun yang harus dipenuhi. Ada yang pertama yaitu ada wakif, yaitu orang yang mewakafkan hartanya. Yang kedua ada mauquf, yaitu harta wakaf yang bernilai, terus jelas kepemilikannya dan dapat dimanfaatkan. Yang ketiga ada nazir. Nazir ini itu tuh pihak yang akan mengelola wakafnya. Nah, yang keempat ada sigot. Sigot ini yaitu ikrar wakaf yang jelas. Nah, ditinjau dari pemanfaatannya, wakaf ini dibedain jadi wakaf konsumtif sama produktif. Wakaf konsumtif ini manfaatnya tuh secara langsung kayak tanah atau bangunan untuk masjid dan sekolah. Nah, sementara kalau wakaf produktif ini dikelola untuk ngehasilin nilai ekonomi kayak wakaf uang, pertanian, dan juga aset usaha yang hasilnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan juga pemberdayaan ekonomi umat. Nah, dari apa yang udah aku jelasin tersebut, aku jadi paham kalau misalkan zakat dan wakaf ini bukan cuma sekedar kewajiban agama, tapi juga bisa punya dampak besar bagi kehidupan sosial dan masyarakat. Aku juga jadi sadar kalau misalkan pengelolaan zakat dan wakaf ini baik, transparan, profesional, itu tuh sangat penting agar manfaatnya benar-benar terasa. Dengan begitu, partisipasi kita dalam zakat dan wakaf bisa jadi kontribusi nyata untuk menciptakan masyarakat yang adil, peduli, dan sejahtera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.